Ini ada pasien di ruang kulit nomor 2. Pasien sudah dirawat selama 10 hari, namun kondisi belum membaik. Pasien masih mengeluh dengan nyeri di kaki, di skala sedang, dan kaki masih sulit digerakkan. Sudah saya periksa tensinya yaitu di 225/120, respirasinya 28 per menit, nadinya takikardi di 100 per menit. Lalu apakah ada gejala yang memburuk? Tensi pasien masih belum stabil, masih di rentang 200. Baik, silahkan monitor kondisi pasien dan melakukan pengkajian kembali. Jangan lupa kasih tahu ke keluarga pasien bahwa kita akan melakukan ronde. Sebelumnya dijelaskan dahulu ronde itu seperti apa, lalu minta tanda tangan ke keluarga pasien. Bersediakah untuk melakukan ronde? Setelah itu nanti saya kumpulkan tim kesehatan untuk melakukan ronde. Kamu nanti melaporkan perlengkapan atau resum keperawatannya ya. Assalamualaikum. Selamat siang, Bu. Perkenalkan, saya Nursinta. Saya kesini karena ada hal yang ingin saya sampaikan. Jadi Nyonya Rina ini kan sudah 10 hari dirawat di rumah sakit, tetapi kondisinya tidak kunjung membaik. Nah, kita berencana untuk melakukan ronde. Ronde itu akan mendatangkan dokter, fisioterapi, dan apoteker agar kondisi Nyonya Rina semakin membaik ke depannya. Apakah dari pihak keluarga setuju? Setuju, Miss. Nah, jika setuju, saya minta tolong untuk keluarga pasien bertanda tangan di sini. Ibu, untuk melaksanakan ronde, sebelumnya saya izin memeriksa tanda-tanda vital dari Nyonya Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih dokter dan tim pendukung kesehatan yang lainnya telah meluangkan waktunya pada hari ini. Tujuan kita untuk melakukan ronde keperawatan pada salah satu pasien kita yang bernama Nyonya Rina dikarenakan masalah kesehatannya tidak kunjung membaik. Terima kasih Dr. Julia sudah datang, dan kemudian perawat Sinta, lalu kemudian apoteker kita Aldi, lalu kemudian fisioterapi Liza. Baik, kemarin pasien kita sudah setuju untuk melakukan ronde keperawatan, dan perawat Sinta bisa dijelaskan kondisi terakhir pasien Nyonya Rina. Pasien Nyonya Rina, tekanan darahnya di 195/120, respirasi pernafasannya 2. Perawat Jun, jadi tadi sudah sampaikan. Kan ada 4 macam. Yang pertama itu ada diskolin injeksi Dijelaskan. Dijelaskan. Baik, tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan ya. Baik, terima kasih sudah melaporkan kondisi pasien. Selanjutnya kita akan langsung ke ruangan pasien untuk melihat langsung kondisi pasien. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 1, 2, 3. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ada keluhan lain atau? Baik semuanya, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita sudah melihat kondisi pasien secara langsung, bagaimana keadaan pasien. Mungkin ada sedikit tindakan keperawatan ataupun terapi yang perlu diubah atau dimodif. Baik, mungkin dari dokter ada yang perlu ditambahkan, Dok? Baik, terima kasih Kak Tim dan rekan-rekan tenaga medis dan kesehatan. Untuk terapi akan kita lanjutkan, tidak akan kita kurangi, tapi akan kita tambah secara dosisnya dan pelaksanaannya. Untuk obat sendiri kita akan tambah obat katopril itu 1 kali 1 dengan dosis 5 mg.
Kemudian pemberian obat amlodipin 5 mg setiap 3 jam sekali, dan pemberian vitamin, saraf, dan sendi untuk pasien itu di pagi dan malam. Mungkin nanti akan ada tambahan secara terapi fisik dari fisioterapi. Itu saja. Baik, terima kasih Dr. Julia. Selanjutnya mungkin dari fisioterapi ada perlu terapi yang ditambahkan atau dimodif terapinya? Baik, dari saya fisioterapi, nanti ada beberapa terapi atau latihan yang akan saya berikan untuk mengembalikan kekuatan otot dari pasien. Terus latihan tiap 2 jam sekali dan akan melakukan latihan pernapasan juga tiap 1 jam sekali. Baik, terima kasih fisioterapi Rija. Selanjutnya mungkin dari apoteker Aldi, apakah ada obat yang perlu ditambahkan? Baik, untuk terapi obat bisa menambahkan label penerapannya dan dokter dapat meresepkan metode penerapannya. Itu aja. Baik, terima kasih apoteker Aldi. Mungkin dari Narsinta ada yang perlu ditanyakan atau sesuatu tindakan keperawatan yang perlu diubah? Untuk tindakan keperawatannya nggak ada yang saya ubah, cuman saya mau menanyakan untuk saran dokter itu bisa dilaksanakan hari ini atau besok. Baik, terima kasih Narsinta. Untuk tindakan kita lakukan mulai besok. Saat ini kita evaluasi kembali, kita monitor untuk kondisi pasien, kemudian kita mulai besok untuk tindakannya seperti itu. Untuk pelaksanaan fisioterapinya bisa dilaksanakan hari ini atau besok? Hari ini juga sudah bisa dilaksanakan. Dan untuk pelaksanaan pemberian obatnya bisa hari ini atau besok? Untuk penerapan obatnya bisa hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan medis semua. Hari ini kita sudah mengevaluasi keadaan pasien, kondisi pasien, dan semua terapi, tindakan keperawatan juga sudah jelas apa-apa saja yang mau dilakukan. Sejauh ini semoga pasien nanti akan lebih membaik supaya cepat pulang. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Sudah cukup untuk hari ini, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Carrie Angel. People usually call me Angel. I'm 20 years old. Here I want to explain the video that we will present, namely the nursing round. Tapi sebelum saya masuk menjelaskan tentang video terkait tema yang akan kami bawakan, izinkan saya menyampaikan kata pembukaan sedikit. Saya dan 2 rekan teman saya, yaitu Kak Aisyah dan Sofia, merasa terhormat mewakili Universitas Awal Bros Batam dalam lomba video gagasan antar Universitas Kesehatan yang bergengsi ini. Sebagai mahasiswa keperawatan di tahun 2024, saya dan 2 rekan teman saya berkomitmen untuk tidak hanya menguasai keterampilan teknis yang diperlukan dalam keperawatan, tetapi juga untuk mewujudkan kasih sayang dan empati yang sangat penting dalam memberikan perawatan pasien yang berkualitas. Sepanjang perjalanan saya, Kak Aisyah dan Sofia di jurusan keperawatan ini, kami terinspirasi oleh ketahanan pasien dan peran vital yang dimainkan oleh perawat dalam proses penyembuhan mereka. Pengalaman ini telah memicu semangat kami untuk dunia kesehatan dan memotivasi kami untuk memperjuangkan hak-hak pasien secara perawatan holistik. Hari ini kami sangat antusias untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kami bersama rekan-rekan. Kami percaya bahwa melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama, kita dapat meningkatkan standar praktik keperawatan dan memberikan kontribusi positif bagi komunitas kita. Sekian untuk penjelasan pembukaan ini. Di sini saya akan membahas pentingnya ronde antar profesi kesehatan di rumah sakit. Ronde antar profesi kesehatan atau interprofessional rounds adalah kolaborasi multidisiplin untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Here are some key points to consider. Yang pertama, ada pendekatan holistik. Kolaborasi lintas profesi menghasilkan diagnosis yang komprehensif dan rencana keperawatan terintegrasi. Yang kedua, ada keselamatan pasien. Diskomunikasikan diminimalkan, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan. Ketiga, ada efisiensi operasional. Diskusi terarang mempercepat perawatan dan mengoptimalkan sumber daya. Alasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sofia. Sampai jumpa. Halo guys, here I want to introduce myself first. Perkenalkan, nama aku Sofia Mulyawardani. Aku merupakan perwakilan dari Universitas Awal Bros untuk lomba kali ini.
I will continue alasan mengapa ronde keperawatan antar profesi bisa meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Continuous learning atau merupakan pembelajaran berkelanjutan merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus bagi tenaga keperawatan agar mereka tetap up to date dan pengetahuan keterampilan terbaru dalam praktik keperawatan. One example pembelajaran berkelanjutan dalam keperawatan adalah pendidikan yang berbasis bukti. Another reason is pemberdayaan pasien dalam ronde keperawatan adalah proses yang melibatkan pasien dalam membahas dan menerapkan rencana keperawatannya. Salah satu pemberdayaan pasien dalam ronde keperawatan adalah dengan memberikan informasi yang jelas tentang penyakit dan perawatannya. Yang selanjutnya ada teknologi modern, di mana teknologi ini bisa mengakses informasi yang cepat dan akurat, serta bisa mengkoordinasi antar profesi. Dengan adanya teknologi, komunikasi antar profesi kesehatan dapat berjalan lebih efisien. Yang terakhir adalah budaya kolaborasi, di mana dengan membangun budaya kolaborasi yang kuat, kualitas pelayanan pasien akan meningkat secara signifikan karena setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi terbaiknya, menghasilkan perawatan yang lebih komprehensif, aman, dan terkoordinasi. Conclusion dari ronde keperawatan antar profesi ini adalah bahwa kolaborasi antar profesi kesehatan sangat penting untuk memberikan perawatan yang komprehensif, terkoordinasi, dan efisien. Dengan adanya komunikasi yang baik, berbagai informasi yang akurat, serta pemahaman yang mendalam tentang peran masing-masing profesi, tim medis dapat mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan pasien secara lebih efektif. Kolaborasi ini juga dapat mengurangi kesalahan medis, meningkatkan keselamatan pasien, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, pendekatan tim multidisipliner ini membantu meningkatkan kualitas pelayanan pasien, baik dari segi keselamatan, efektivitas, maupun kepuasan pasien. Demikianlah akhir dari video lomba ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan dan pemahaman lebih mengenai pentingnya kualitas pelayanan keperawatan. Saya dan rekan-rekan pamit undur diri. Salam sehat.